Di segmen kali ini kita akan mengisahkan kembali cerita misteri tentang seorang perias yang diduga mengalami pengalaman merias 3 sosok arwah orang yang meninggal. Aku baru megang kulitnya gini aja, aku langsung kaget. Masalahnya tuh kulitnya tuh giginya minta ampun, Mas. Nah, kisah ini dikemas secara apik oleh channel Lentera Malam. Namanya Mbak Nirmala, biasa dipanggil dengan Mbak Nir. Tetapi orang di sekitaran dia memanggil dia dengan Mbak Arsha. Kejadiannya udah lumayan lama ya, Mas. Di malam itu yang aku ingat itu malam Jumat. Aku di rumah hanya bertiga dengan anak-anak karena bapaknya tuh lagi nggak di. Sebenarnya Mbak Nir dari sore sudah mulai gelisah, dan yang menyebabkan kegelisahan tersebut Mbak Nir pun tidak tahu kenapa. Aku tuh nggak bisa tidur sebenarnya dari sore tuh aku udah nggak bisa tidur sama sekali, Mas. Perasaan tuh hati tuh udah gelisah. Tapi yang bikin aku gelisah itu apa tuh? Aku tuh nggak tahu gitu. Nggak bisa tidur, udah aku pakai buat zikir apa segala macam itu nggak bisa tidur. Terakhir aku lihat jam itu sekitar jam 12-an. Dan tepat di jam 12 malam, akhirnya Mbak Nir pun bisa tertidur dengan pulas. Nggak tahu gimana, aku tuh kayak males gitu loh. Pulas sebentar, terus ada orang ketok pintu. Ketok pintu, itu aku spontan langsung bangun toh. Langsung bangun, aku lihat jam, itu jam 1. Jam 1 malam. Jam 1 malam. Sebenarnya Mbak Nir sempat mengabaikan suara ketukan pintu depan rumahnya. Nggak lama, ketok lagi. Ada yang ketok lagi. Kali ini disertai panggilan. Dia manggil, "Assalamualaikum Mbak Arsa." Dia bilangnya seperti itu. Itu aku masih belum aku jawab. Aku masih belum mau keluar gitu kan. Karena gimana pertama aku takut. Takut itu bukan takut itu hantu atau apa. Yang aku khawatirkan itu orang jahat. Iya kan? Sampai pada suara ketukan pintu yang kedua sambil memanggil namanya. Tuh aku masih diam. Dia ketok pintu lagi. Manggil, "Assalamualaikum Mbak Arsa," gitu. "Mbak," bilang begitu, manggil bolak-balik. Kayaknya kok ada yang penting gitu kan. Kayaknya ada yang penting. Akhirnya ya wes aku bismillah. Aku bangun. Terus aku ke ruang tamu kan. Aku ke ruang tamu itu lampu aku nyalain biar terang. Aku ngintip dari korden. Itu di balik pintu. Itu ada 3 cewek. Ceweknya cantik-cantiknya Masya Allah, Mas. Cantik-cantik banget. Dan setelah membukakan pintunya, Mbak Nir mulai menanyakan keperluan dari mereka. Salah seorang dari mereka pun menjawab bahwa mereka minta tolong untuk dirias oleh Mbak Nir. Mbak Nir pun sempat keheranan karena saat itu tepat jam 1 malam. "Ini benar rumah Mbak Arsa tukang rias gitu." "Iya, saya sendiri," kata saya gitu. "Ada apa ya Mbak?" Saya bilang gitu. "Ini Mbak, kami mau minta tolong dirias," kata dia begitu. Aku bengong kan, minta dirias. Aku tanya, "Sekarang?" Aku bilang begitu. "Iya Mbak," dia gitu. Aku mau naruh juga nggak enak ya. Mereka udah sampai kan, udah sampai di tempatku. Mbak Nir pun tidak bisa menolaknya, dikarenakan Mbak Nir gak enak dengan mereka yang sudah datang ke rumahnya. Sampai akhirnya Mbak Nir pun mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam rumahnya. Aku persilahkan mereka masuk. Mereka masuk, terus mereka duduk. Aku nurunin beauty case kan. Aku keluarin isinya tata-tata. Dan di sela-sela persiapan, Mbak Nir pun sempat menanyakan asal tempat tinggal mereka. Aku tuh sempat nanya sama mereka, "Tinggalnya di mana, Dek?" gitu. Kata mereka, kata si bocah ini tadi, yang cewek ini bilangnya, "Jauh Mbak." Dia bilangnya begitu, "Jauh Mbak." Nggak nyebutin lokasi. Sebelum semuanya dimulai, Mbak Nir pun minta izin untuk ke belakang karena saat itu kondisi beliau baru saja bangun tidur. Setelah semuanya selesai, Mbak Nir pun kembali ke depan. Dan di sela-sela perjalanan Mbak Nir dari belakang menuju ke depan, itu suasananya hening sekali. Karena kondisi aku bangun tidur, aku izin mereka untuk cuci muka, gosok gigi. Itu aku di belakang, begitu mau ke depan tuh suasananya tuh hening banget gitu Mas. Heningnya tuh bukan hening yang sewajarnya sih. Aku tuh kayak keperangkap di di dimensi lain lah ya. Itu tuh hening, sepi, terus
Terus pokoknya nggak enak lah gitu. Dan yang menjadi Mbak Nir heran, 3 sosok wanita tersebut tidak ada komunikasi dan pandangan mereka terlihat aneh dan beda. Nggak ada yang saling ngomong satu sama lain, itu juga nggak ada. Terus tatapan mereka itu juga nggak gimana gitu kan. Itu aku tuh sebenarnya udah mulai ngerasa gitu. Cuman ya aku berusaha untuk terus berpikir positif ya mas. Dan Mbak Nir mulai menanyakan kepada mereka siapa yang akan dirias duluan. Aku bilang ke mereka, ayo siapa duluan yang mau dirias. Itu si gadis yang banyak omong ini akhirnya maju, duduk nih, duduk. Mulai aku iniin, mulai aku dandanin, aku pakaiin foundation apa segala macam. Alhamdulillah nggak ada masalah mas. Di sela-sela Mbak Nir merias, Mbak Nir menanyakan kembali asal tempat tinggal mereka. Ini tinggalnya di mana? Jauh mbak, di Jakarta Pusat. Dia tahu di Jakarta Pusat kata dia. Karena dia jawabnya begitu, terus saya tanya lagi, tadi kesini naik apa? Naik mobil mbak. Sampai di situ saya berpikirnya oh mungkin naik mobil, mobilnya ditinggal di jalan depan gitu. Karena memang gang yang mau masuk ke tempat kami ini kalau malam kan memang di portal Mas Adit. Cuman aku mikir lagi Mas Adit, mikirku yang bikin aneh itu gini loh, itu jalan yang mau ke rumah aku itu tuh jalur sepi mas. Itu gang rumah saya itu cuman cukup untuk dilewati 1 motor mas. Nah itu gang ke rumah saya, dan rumah saya itu nggak ada pelangnya. Saya memang punya usaha, saya usaha jahit, saya ngerias, tapi nggak ada pelang, nggak ada pelang namanya. Sekarang di logika mas, masuk akal nggak dia tahu tempat saya? Dia mau nanya sama siapa? Nggak ada yang bisa ditanya. Kok dia bisa tahu saya di situ ngerias gitu? Tahu nama juga lagi. Tahu nama juga. Makanya di situ udah jadi pertanyaan sebenarnya buat saya. Dan setelah mendengar jawabannya, penasaran Mbak Nir malah semakin menjadi. Terus saya nanya begini ke bocah itu, ke yang saya yasin, lah kok tahu kalau Mbak Arsa ngerias? Emang kita udah pernah ketemu sebelumnya? Dia bilangnya begini, kalau Mbak Arsa mungkin belum pernah lihat saya, tapi kalau saya sama lihat Mbak Arsa. Dikarenakan dorongan kepenasaran semakin memuncak, menanyakan kembali dari mana asal mereka. Mbaknya ini tinggalnya di mana toh? Gitu. Terus saya tegasin lagi tinggal di mana? Tinggalnya di mana gitu. Kok bikin saya penasaran. Jadi saya penasaran sebelah mana. Terus kata dia bilangnya begini, itu loh Mbak, tempat saya itu yang mau ke arah Tanah Abang. Kata dia begitu. Jadi saya sering lihat Mbak Arsa lewat depan rumah saya kalau Mbak Arsa ke arah sana, ke arah Tanah Abang, kata dia begitu kan. Setelah mendengarkan jawabannya kembali, Mbak Nir mulai terdiam karena jawabannya mulai nggak nyampe di pikirannya, dan Mbak Nir pun mulai melanjutkan pekerjaannya. Saya diam karena saya udah nggak bisa mikir gitu loh, udah nggak sampai pikiran saya itu ke situ tuh udah nggak sampai. Saya diam, saya dandanin itu bocah lagi. Sesekali saya ngelirik ke bocah yang 2 tadi. Pas saya beradu pandang sama si cewek yang satunya, senyum. Tapi kalau ke yang satunya, saya malah dipandang lagi. Jutek gitu. Jutek banget mukanya, pokoknya nggak enak banget tuh dilihat gitu. Terus saya dandanin lagi terus. Dan di sela-sela itu Mbak Nir menanyakan alasan mereka dirias sedini ini. Karena hening ya, hening. Saya nanya lagi ke si cewek yang saya rias, ini kok dandan kok sepagi ini, kata saya gitu. Emang mau ada acara apa? Wajar kan mas pertanyaan seperti itu. Kenapa nggak besok aja pas hari siang? Terus cewek ini bilangnya gini, habis gimana ya Mbak Arsa, maaf banget kalau pagi-pagi udah ganggu Mbak Arsa. Ini memang mendadak Mbak acaranya. Dia bilang, mendadak gimana Mbak? Saya bilang gitu. Kata dia, iya, ini di tempat saya mau ada pengajian akbar. Pengajian akbar dalam rangka apa? Wajar kalau saya nanya dia. Ini tempat kami mau kedatangan ini Mbak, ada tamu, mau ada waliullah ke tempat kami.